Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dan fenomena kuantum yang meliputi foton, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton juga dapat diartikan sebagai energi terkuantitasi. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi sejumlah, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah laju cahaya, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Rumus foton: E sebagai energi foton, H sebagai tetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat 34, F sebagai frekuensi gelombang Hz, C sebagai cepat rambat gelombang 3,0 dikali 10 pangkat 8 ms, lambda sebagai panjang gelombang m. Contoh soal, tentukan energi foton dari seberkas cahaya yang memiliki panjang gelombang 700 nm. Pembahasan, diketahui lambda sama dengan 700 nm, ditanya energi foton. Dengan H adalah terapan Planck 6,3 sama dengan 10 pangkat 34 Cs, dan C adalah cepat rambat gelombang 3,0 kali 10 pangkat 8 ms. Energi foton dari seberkas cahaya tersebut sebesar, Jawab, E sama dengan H kali C dibagi lambda. E sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dalam kurung 3 kali 8 pangkat 8 dibagi 7 kali 10 pangkat min 7. E sama dengan 2,84 dikali 10 pangkat min 19. Dengan demikian, energi foton dari seberkas cahaya yang memiliki panjang gelombang 700 nm adalah E sama dengan 2,84 dikali 10 pangkat min 19J. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Adapun ilustrasi efek fotolistrik bisa kamu lihat pada gambar berikut. Dari gambar di samping terlihat bahwa saat atom-atom pada logam menyerap radiasi foton dari gelombang elektromagnetik, sebagian elektron di dalam atom akan terlepas. Semakin besar intensitas penyinarannya, semakin banyak elektron yang akan terlepas. Nah, ternyata elektron-elektron yang terlepas dari permukaan logam ini bisa menghasilkan arus listrik. Hal itu bisa dibuktikan dengan menghubungkannya dengan sistem rangkaian listrik tertutup. Semakin besar intensitas radiasi fotonnya, semakin besar kuat arus yang terukur pada amperemeter. Rumus efek fotolistrik. Keterangan rumus, X maksimal sama dengan energi kinetik maksimum elektron. H sama dengan tetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34. F sama dengan frekuensi foton Hz. Fo sama dengan frekuensi ambang batas logam. Contoh soal, suatu logam dikenai sinar ungu yang frekuensinya 116 Hz. Jika energi ambang permukaan logam tersebut 1/2 kali energi foton yang dibawa oleh sinar ungu, berapakah energi kinetik elektron yang akan terlepas? Pembahasan, diketahui F sama dengan 1016 Hz, Wo sama dengan 1/2 E, ditanya X maksimal. Jawab, untuk menentukan energi kinetik maksimumnya, gunakan persamaan berikut. X maksimal sama dengan HF diambil WO sama dengan HF min 1/2 HF. 1/2 HF 1/2 6,6 kali 10 pangkat min 34 dalam kurung 10 pangkat 16 sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 16. Jadi energi kinetik elektron yang akan terlepas adalah X maksimal sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat min 18.
Efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi pada saat gelombang cahaya yang disebut sebagai foton menabrak ke elektron. Foton berbentuk cahaya, sedangkan elektron adalah suatu partikel atau zat. Sesuai namanya, efek Compton ditemukan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Arthur Holly Compton. Ia melakukan eksperimen untuk mengungkap sebuah efek yang akan terjadi ketika menambahkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Dari percobaan tersebut, Compton menemukan bahwa saat sinar atau cahaya yang keluar dari lempengan tipis, gelombang elektromagnetik akan segera berhamburan. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton dating lebih pendek daripada foton yang terhambur. Rumus Compton. Lambda 1 sama dengan panjang gelombang sinar X setelah tumbukan M. Lambda sama dengan panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan mm. H sama dengan konstanta Planck. M sama dengan massa diam elektron 9,1 dikali 10 pangkat min 31. H sama dengan konstanta Planck 6,625 kali 10 pangkat min 34. C sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 ms. E sama dengan sudut hamburan sinar X terhadap arah awal radian atau derajat. Contoh soal. Diketahui sebuah percobaan yang dilakukan Andi untuk meneliti teori efek Compton, awalnya gelombang awal sebesar 0,5 nm. Namun setelah terjadi tumbukan menjadi 50 derajat dari posisi awal. Maka hitung wavelength setelah tumbukan dan energi foton terhamburnya. Pembahasan. Lambda sama dengan 0,05 nm, E sama dengan 60 derajat, sehingga panjang gelombang setelah tumbukan adalah sebagai berikut. Lambda 1 diambil lambda sama dengan H dibagi MO dikali C dalam kurung 1 min cos. Lambda 1 dikurangi 0,05 sama dengan 6,626 dikali 10 pangkat min 34 dibagi 9,1 dikali 10 pangkat min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 1 min cos 60 derajat. Lambda 1 diambil 0,05 sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat min 11 m. Lambda 1 diambil 0,05 sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat min 2 nm. Lambda 1 sama dengan 0,0015 ditambah 0,05 sama dengan 0,0512 nm, sehingga EF sama dengan H kali C dibagi lambda 1. Pembahasan. EF sama dengan 6,626 dikali 10 pangkat min 34 dalam kurung 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 0,0512 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 3,88 dikali 10 pangkat min 15 Joule. Sinar X. Sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari transisi elektronik pada orbital atom bagian dalam, bukan elektron valensi, dan memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,005 hingga 10 nm dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Panjang gelombang sinar ini lebih pendek daripada sinar UV dan lebih lama daripada sinar gamma. Meskipun seperti itu, sinar X mempunyai daya tembus kuat, di antaranya dapat menembus buku yang tebal, kayu yang tebal, bahkan platinum setebal 1 cm.
Contoh soal, berapa besarnya dosis serat dalam Gray dari suatu materi yang masanya 100 gram bila materi tersebut menyerap energi radiasi pengion sinar min X sebesar 2,10 pangkat min 4 Joule. Jawab, dosis E per M diketahui M sama dengan 100 gram, 100 gram sama dengan 0,1 kilogram, E sama dengan 2,10 pangkat min 4 Joule. Dosis 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,1 sama dengan 2,10 pangkat min 3 Gray. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.